Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Idoy dalam bukan motovlog tapi vlog and history. Kan perjalanan, tapi sebelum melanjutkan perjalanan kita sudah disambut oleh si ibu ya, ibu tua pengamen yang masih mencari rezeki, masih mencari untuk sesuap nasi. Dia masih berusaha untuk masih sehat ya Bu ya. Lalu kita akan lanjutkan perjalanan kemana kita ke depan saja. Di depan itu jalan Pramuka ya Parawati, jalan Pramuka. Mungkin para warga pernah yang camping di sana. Mungkin jalan Pramuka biasanya rame di hari Sabtu Minggu karena banyak anak-anak SD, SMP yang melakukan kegiatan kepramukaan, bahkan camping di Taman Pramuka. Depan kita lanjut perjalanan ke Jalan Gandapura untuk terus ke Jalan Ahmad Yani. Tapi kita akan kemana ya? Tampaknya kita coba ke Asia Afrika, Jalan Braga, jalan yang bersejarah. Emang ada apa di Asia Afrika di Jalan Braga? Para wargi pasti sering ke Jalan Braga, pernah nongkrong di Jalan Braga. Tapi para wargi tahu tidak asal-usul Jalan Braga atau sejarah Jalan Braga? Saya akan coba jelaskan sedikit. Izin. Jalan Braga awalnya itu hanya jalan kecil, kawasan pemukiman pada akhir abad 19 ketika Bandung mulai berkembang sebagai kota penting di Hindia Belanda. Namun diduga berasal dari kata Bragaweg pada masa kolonial. Saat jalur kereta api Batavia Bandung dibuka tahun 1884, kawasan ini cepat berubah jadi pusat aktivitas orang Eropa karena jadi toko mode, butik, dan tempat hiburan bermunculan. Emang sih ada beberapa versi untuk nama Jalan Braga itu. Pertama sih ada dari kata Belanda yang tadi Bragaweg. Pada masa kolonial jalan ini dikenal sebagai Bragaweg. Weg itu jalan. Nama Braga diyakini sudah dipakai orang Eropa yang tinggal di kawasan itu, lalu diselamatkan setelah masa kolonial. Tapi ada juga sih versi lain yang katanya versi populer lain menyebut nama Braga diambil dari kelompok sandiwara teater Onel Braga yang pernah aktif dan cukup berpengaruh di kawasan tersebut pada awal ke abad ke-20. Ada juga teori etimologi lokal yang mengaitkan Braga dengan istilah dalam bahasa Sunda atau serapan lama. Tapi bukti historisnya tidak sekuat versi yang tadi, dua yang tadi sih. Intinya ada satu sumber tunggal dan benar-benar pasti, tidak ada sumber yang benar-benar pasti sih. Tapi kebanyakan sejarawan menganggap asal kolonial Bragaweg atau komunitas Eropa sebagai penjelasan yang paling kuat. Braga, awal mula Braga itu akhir abad ke-19 ya para warga. Ketika jalur kereta Batavia Bandung dibuka 1884, kawasan di pusat Bandung berkembang pesat. Jalan kecil yang kelak kenal dengan Braga
mulai ramai oleh toko dan hunian orang Eropa. Itu mulanya. Lalu di awal tahun 1900 atau 1900-an menjadi Jalan Braga menjadi pusat gaya hidup elit. Braga berubah menjadi koridor paling bergengsi di kota. Butik mode, toko musik, galeri, kafe, dan tempat hiburan bermunculan. Banyak bangunan bergaya Art Deco dan kolonial dibangun dengan citra modern Eropa. Lalu masa kejayaannya itu di tahun 1920 sampai tahun 1930-an. Masa kejayaan Braga mencapai puncak pamor. Bandung dijuluki Paris Panjapa karena atmosfer modis dan kosmopolitan yang terasa kuat di sepanjang jalan ini. Itu masa kejayaan. Lalu di tahun 1940 sampai 1950 itu termasuk masa transisi karena banyak peristiwa bersejarah saat setelah pendudukan Jepang dan masa kemerdekaan. Fungsi kawasan jadi bergeser. Di sekitar Braga berdiri bangunan penting seperti Gedung Merdeka yang menjadi lokasi konferensi Asia Afrika tahun 1995. Peristiwa global yang mengangkat nama Bandung. Lalu Braga sempat meredup, lalu bertahan di tahun 1970 sampai tahun 1990-an. Modernisasi kota membuat pamor Braga sempat menurun. Namun banyak bangunan tua tetap dipertahankan sebagai warisan arsitektur. Lalu tahun 2000-an sampai sekarang itu terjadi revitalisasi dan menjadi ikon wisata. Nah, pemerintah kota menata ulang trotoar, fasad, dan ruang publik. Braga kini menjadi sebagai kawasan wisata sejarah, seni, dan kuliner. Perpaduan nuansa tempo dulu dengan kreativitas Bandung masa kini. Kenapa kita wajib ke Jalan Braga ya? Warga Bandung ataupun Bandung mesti tahu kenapa kita harus ke Jalan Braga. Salah satu alasannya karena Jalan Braga menjadi mesin waktu ke Bandung tempo dulu. Jadi para wargi seolah-olah masuk ke mesin waktu dan melihat deretan bangunan kolonialis dan Art Deco bikin kamu merasa jalan di Eropa era 1920-an. Ikon yang bikin Bandung dijuluki Paris Panjapa. Itu bangunan kolonial Art Deco apa aja emang? Ada. Di sana ada beberapa bangunan yang ikonik. Ya, salah satunya Gedung Merdeka dibangun era kolonial berbentuk Art Deco karena menjadi tempat sejarah konferensi Asia Afrika tahun 1995. Ini menjadi museum yang bisa dikunjungi. Selain Gedung Merdeka juga ada hotel legendaris Savoy Homan. Karena hotel itu didesain streamline Art Deco, pernah jadi tempat menginap tokoh dunia loh saat konferensi Asia Afrika dan menjadi salah satu ikon arsitektur paling elegan loh di Braga. Lalu ada Braga Permai ya, itu restoran dan kafe heritage sejak awal abad ke-20. Dulu dikenal sebagai tempat nongkrong elit di Eropa. Interior klasiknya masih terasa tempo dulu.
Selain Braga Permai, ada Gedung Gas Negara Braga untuk bangunan kolonial yang masih berdiri kokoh menunjukkan fungsi administrasi Braga pada masa lalu. Lalu ada juga Gedung Majestic Braga, dulu bioskop terkenal dengan masa kolonial. Ini sering dipakai untuk pameran dan acara resmi. Lalu selain bangunan ada juga spot foto yang selalu estetik, lampu jalan klasik, fasade heritage, foto artistik menjadi latar foto yang mahal tanpa effort berlebihan. Siang vintage, malam romantis. Selain itu juga Braga menjadi salah satu surga kafe dan kuliner berkarakter. Banyak kafe heritage dan restoran umum. Nongkrong santai sambil menikmati arsitektur sejarah. Itu vibe-nya khas Braga banget. Lalu menjadi pusat seni dan kreativitas. Ada galeri, mural, dan seniman jalan. Dan ini terasa hidup, bukan cuma lewat tempat tapi ruang ekspresi. Selain itu, Braga menjadi jalan santai yang padat cerita. Setiap sudut punya kisah, dari masa kolonial, masa kemerdekaan, sampai Bandung modern. Cocok buat kamu yang suka wisata bermakna. Itulah salah satu ringkasan sejarah tentang Jalan Braga. Untuk siang ini Jalan Braga tidak terlalu ramai karena Jalan Braga dipadati biasanya pada akhir pekan atau pada long weekend, dari mulai sore sampai malam hari, karena banyak wisatawan dari luar Bandung yang mencoba nongkrong berkulineran di Jalan Braga. Bukan hanya dari luar Bandung, kadang-kadang dia juga sebagai orang Bandung pengen nongkrong di luar Bandung, di Jalan Braga. Inilah para wargi kondisi Jalan Braga di siang hari. Meskipun di siang hari tapi volume kendaraan cukup padat, cuma untuk orang-orang masih nggak terlalu padat. Biasanya genjet keluar sore hari, malam hari, mereka cari tempat-tempat nongkrong, kulineran di Jalan Braga. Kita coba untuk edisi mendatang kita coba ke Jalan Braga malam hari ya, para lagi. Kayaknya kalau siang hari ramai tapi tidak terlalu ramai. Mungkin itulah kisah Jalan Braga, asal-usul Jalan Braga versi saya. Apabila ada kesalahan, ada mohon dimaafkan.